Halo semuanya, selamat datang di video kami. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas salah satu tragedi terbesar dalam sejarah dunia modern, yaitu serangan 11 September 2001, atau lebih dikenal sebagai 9/11. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang Amerika Serikat, tetapi juga mengubah cara dunia memandang keamanan, politik, hubungan internasional, bahkan persepsi masyarakat terhadap kelompok agama dan etnis tertentu. Dalam video ini kami akan membahas latar belakang, kronologi kejadian, dampaknya, serta bagaimana kejadian ini dipandang hingga saat ini. Mari kita simak videonya. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa 9/11. Sebelum terjadi peristiwa ini, Amerika Serikat dan kelompok teroris Al-Qaeda sudah beberapa kali bersinggungan. Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden menolak keberadaan militer Amerika di Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Hubungan yang tegang ini diperparah dengan adanya konflik di wilayah tersebut. Al-Qaeda menganggap bahwa Amerika merupakan musuh utama mereka. Oleh karena itu, mereka memilih menargetkan simbol-simbol kekuatan Amerika seperti Trade World Center yang merupakan simbol ekonomi, Pentagon yang merupakan simbol militer, dan Gedung Putih yang merupakan simbol pemerintahan. Pagi hari itu, hari yang cerah pada tanggal 1 September 2001 di kota New York, Amerika Serikat, berjalan seperti biasanya. Orang dewasa pergi berangkat kerja, anak-anak pergi berangkat sekolah, dan langit yang tampak tenang dan cerah. Tiada yang tahu bahwa dalam beberapa menit kemudian akan terjadi bencana besar yang merubah sejarah Amerika dan sejarah dunia. Pada jam 8.46 pagi, waktu setempat, terlihat benda keperakan terbang di langit Amerika Serikat, tepatnya di kota New York. Pesawat American Airlines Flight 11 yang berisikan 93 penumpang berutekan Boston menuju Los Angeles terbang terlalu dekat, terlalu rendah, dan dalam hitungan detik menghantam lantai 91 sampai 99 menara utara World Trade Center. Ledakan besar, api yang berkobaran, dan asap hitam membelah langit Manhattan yang cerah hari itu. Masih banyak yang mengira bahwa ini hanya kecelakaan tragis dan bukan sebuah serangan. Bahkan dikabarkan, para pekerja dari Gedung Selatan sempat mengabari dan menenangkan pada kerabat mereka melalui saluran telepon bahwa tidak ada yang terjadi dengan mereka dan kecelakaan tragis itu terjadi pada Gedung Utara. Namun, seluruh kegembiraan dan harapan itu pudar karena dalam 17 menit kemudian, pesawat kedua, Airlines Flight 175 yang berisikan 65 penumpang dengan rute Boston menuju Los Angeles, rute yang sama dengan American Flight 11, terbang menghantam Gedung Selatan World Trade Center, lantai 75 hingga 85. Hantaman yang kini lebih jelas disaksikan jutaan pasang mata, menyadarkan warga Amerika Serikat. Ini bukan kecelakaan tragis, ini sebuah serangan, dan ini adalah teror. Saat sirene meraung menutup dan debu menutupi kota New York, Amerika Serikat, kabar lain datang dari Pusat Pertahanan Militer Amerika Serikat di Pentagon, yaitu pesawat ketiga, yaitu Flight 77 yang berisikan 64 penumpang, terbang menghantam Gedung Pertahanan Militer Amerika Serikat. Amerika Serikat menyatakan diri dalam keadaan kacau. Kembali ke New York, Menara Selatan yang baru saja dalam kobaran api kurang dalam 1 jam mulai runtuh. Runtuhan ini mengirimkan debu masif ke jalanan-jalanan Amerika Serikat, tepatnya di kota New York. Ribuan orang berhamburan, berlarian, tidak melihat ke belakang dan berusaha menyelamatkan diri mereka. Tak lama kemudian, pada 10.03, pesawat keempat, yakni pesawat Flight 93 yang berisikan 44 penumpang yang sudah mengetahui kabar
apa yang terjadi di New York dan 3 pesawat sebelumnya. Kini mereka sadar bahwa pesawat mereka juga sedang dibajak. Para penumpang dan awak kapal bersiteru lumayan lama dengan para pembajak yang berakhir dengan mendaratnya pesawat tersebut di tengah hutan di Pennsylvania, menewaskan seluruh penumpang dan juga para pembajak. Dan akhirnya pada 10.28 Menara Utara yang sudah terbakar selama 108 menit setelah ditabrak oleh pesawat Flight 11 akhirnya runtuh, menjadi simbol runtuhnya kejayaan ekonomi Amerika Serikat. Hari itu meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh, tidak benar-benar pulih bagi warga New York khususnya dan Amerika Serikat. Hari itu mengubah banyak kebijakan dan banyak mengubah tentang geopolitik dan cara dunia memandang terorisme. Dampak langsung dari tragedi ini sangat-sangatlah besar. Sekitar 3.000 orang meninggal dunia termasuk petugas pemadam kebakaran, polisi, pilot, dan warga sipil lainnya. Puluhan orang mengalami luka, trauma, dan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dan kota New York berubah menjadi zona yang penuh dengan asap, debu, dan kepanikan. Amerika Serikat mengalami guncangan emosional dan dunia ikut merasakan ketegangan yang sangat-sangat luar biasa. Setelah terjadinya tragedi 9/11, seketika dunia berubah. Kejadian itu bukan hanya mengguncang Amerika saja, tetapi negara lain juga ikut terkena dampaknya. Dampak yang pertama, munculnya War on Terror, yaitu perang melawan terorisme. Pada saat itu, Amerika menyerang Afghanistan untuk memburu Al-Qaeda. Lalu, 2 tahun kemudian, mereka menyerang Irak. Konflik inilah yang membuat hubungan antar negara menjadi jauh lebih tegang dan politik internasional menjadi ikut berubah. Dampak yang kedua, keamanan dunia menjadi naik level. Bandara yang awalnya santai seketika dijaga dengan lebih ketat, lalu pemeriksaan barang, identitas, menjadi dicek dengan lebih detail, dan teknologi keamanan baru mulai bermunculan. Banyak negara-negara lain yang meniru sistem ini karena takut hal serupa akan terulang kembali. Ketiga, ada dampak sosial yang sangat terasa, yaitu meningkatnya Islamofobia. Banyak Muslim di Amerika dan Eropa mulai dipandang curiga, meski mereka sama sekali tidak terlibat. Lalu, stereotip, diskriminasi, dan salah paham mulai sering terjadi. Singkatnya, kejadian ini membuat dunia menjadi lebih waspada, lebih ketat, dan juga sayangnya menjadi lebih penuh dengan kecurigaan. Dalang utama dari tragedi ini adalah Osama bin Laden. Ia pendiri dan pemimpin Al-Qaeda. Setelah tragedi 9/11, ia menjadi buronan nomor 1 di dunia. Hampir 10 tahun Amerika melacak keberadaannya sampai akhirnya ia ditemukan di Abbottabad, Pakistan dan tewas dalam operasi militer pada tahun 2011. Selain itu, Amerika juga membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memperkuat semua sektor keamanan. Dunia internasional juga sepakat untuk melawan organisasi teroris dan meningkatkan kerjasama intelijen. Tragedi ini mengubah cara dunia memandang isu keamanan internasional. Setiap tanggal 11 September, Amerika memperingati Patriots Day. Dibangun juga 9/11 Memorial and Museum di New York sebagai tempat untuk mengenang para korban. Banyak dari keluarga korban yang masih terus berdatangan setiap tahun hanya untuk mengirimkan bunga ataupun doa kepada para korban yang telah tiada. Dari kejadian ini, dunia belajar bahwa kebencian hanya akan menambah penderitaan. Maka dari itu, toleransi, kerjasama, dan perdamaian adalah nilai-nilai yang harus terus dijaga. Tragedi 9/11 ini tidak hanya tentang kehancuran bangunan saja, tetapi juga tentang kehilangan kemanusiaan. Semoga peristiwa seperti ini tidak pernah terulang lagi.